habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'innya, juga mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan di tempat ini layak dan pantas mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil jaza wal hisab. Yang sama-sama kita hormati panitia Tarhib Ramadan GMB, nggak ada I ya, GMB. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, para penggerak kegiatan ini, juga yang sama-sama kita muliakan seluruh para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah di malam ini tanggal 23 bulan Sa'ban, 7 hari menuju Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau tidak ada halangan, Muhammadiyah sudah mengumumkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 3, yaitu hari Ahad. NU masih nunggu Ru'yatul Hilal, dan Islam KTP bisa langsung lebaran. Oleh karenanya, persiapan apa saja yang perlu diketahui memasuki bulan suci Ramadan? Pertama, meskipun kita sudah berada di penghujung bulan Sa'ban, maka masih tetap layak dan pantas mengutip dan membahas tentang keutamaan Isra wal Mi'raj. Isra itu adalah melakukan perjalanan, Mi'raj itu adalah naik. Bapak Ibu yang ingin dimuliakan dan ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka jangan lupa melakukan perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan dari masjid ke masjid. Sesungguhnya Allah itu kuasa melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Tapi Allah lakukan dulu perjalanan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Hakikatnya Allah mampu langsung Mi'raj itu dari Masjidil Haram. Maka di sini para suami diharapkan agar keluarganya dimi'rajkan oleh Allah, keluarganya diangkat derajatnya oleh Allah, keluarganya dicukupkan rezekinya oleh Allah, maka perbanyak melakukan Isra dari masjid ke masjid. Datangi masjid setiap sholat berjamaah. Kalau sedang berada di pabrik atau di tempat kerja, jangan lupa untuk selalu awal waktu sholatnya. Karena semakin awal waktu, maka ketepatan waktu kita berbanding lurus dengan tepatnya pertolongan Allah kepada kita. Jika suami dan istri berlomba untuk menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga kestabilan rumah tangganya, insya Allah. Wabil khusus perempuan, ibu-ibu biasanya kalau haidnya jam 12:30, juhurnya belum sholat juhur, maka biasanya jarang dianggap dan jarang dikodok. Kenapa? Karena dianggapnya sudah masuk ke masa-masa haid, padahal jam 12-nya belum haid, jam 12:30 baru haid. Biasanya juhurnya kadang-kadang tidak dikodok. Nah, ini tidak boleh. Atau bersihnya jam 4:30, darahnya sudah berhenti tidak keluar jam 4:30, mandi jam 5:30, maka terhitung asarnya itu tidak dikodok padahal sudah dalam keadaan suci. Nah, sholat-sholat seperti ini kalau dikumpulkan setiap haid ada 2 kali sholat yang ditinggalkan, maka ini bisa menjadi penghalang diterimanya doa-doa kita. Kenapa? Karena perempuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja diberikan keringanan dalam ibadah. Kenapa demikian? Karena dalam rumah tangga ini yang paling pokok menjaganya adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
laki-laki lebih kuat, lebih kuat derajatnya, lebih kuat kekuatannya dibanding laki-laki, dibanding dengan nisa atau perempuan. Makanya yang membawa mahar adalah laki-laki, yang ijab kabul adalah laki-laki, sementara perempuan hanya menerima mahar dan tidak ikut ijab kabul. Jadi Bu, dalam pernikahan ini kalau suami mengatakan kata-kata talak itu jatuh talaknya. Tapi kalau istri meskipun minta ditalak pakai speaker toa, nggak jatuh talak. Walaupun ibu bikin status di Facebook misalnya, saya ingin ditalak, nggak jatuh talak. Walaupun ibu pakai misalnya pakai speaker yang ada di masjid, diumumkan hampir seluruh perumahan ini tahu ibu ingin ditalak, tidak jatuh talak. Kenapa? Karena ucapan perempuan tidak jadi hukum, gitu ya. Kenapa tidak jadi hukum? Karena perempuan itu kebutuhan ngomongnya per hari 25.000 kata. Sementara laki-laki itu cuma 7.000 kata. Coba banyakan mana? Banyakan laki-laki atau perempuan? Nah ini makanya para bapak-bapak kalau berantem sama istri, istri banyak ngomong, udah cukup dengarkan saja, nggak usah dibales. Karena kalau dibales kita udah kalah, kak seter itu. Nggak akan menang. 25.000 dibanding dengan 7.000, ya kita kalah. Mendingan cukup dengarkan saja. Anggap saja itu sedang membuang sampah emosinya. Anggap saja suami itu tempat tong sampah. Karena kalau misalnya tidak diungkapkan, kalau tidak diceritakan, semua beban mentalnya dipendam, didiamkan dan sebagainya, gara-gara suaminya nggak mau dengar, gara-gara suaminya misalnya tidak mau tahu, maka apa yang terjadi kepada salah satu perempuan yang membunuh 3 anaknya ini bisa jadi penyebabnya bukan karena mereka tidak punya rezeki, tapi karena depresi. Maka Bu, kalau ada masalah curhat saja. Para bapak nih, para suami, perempuan itu nggak terlalu banyak kok yang diinginkan. Dipuji aja udah, wah udah bahagia. Ibu kalau dipuji sama suami senang tidak? Saya sarankan nanti para suami di sini, handphonenya itu nama istrinya jangan menggunakan nama asli, udah dirubah saja, bidadari sorga. Sepakat para suami? Iya. Tapi jangan sampai ada bidadari 1, bidadari 2. Nah ini repot nih. Ini pengalaman loh Bu. Ini pengalaman, ada salah satu jamaah kami punya anak 1 melakukan perjalanan menuju ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan terjadi kecelakaan fatal, yaitu istrinya meninggal, adik iparnya meninggal, suaminya luka parah dan anaknya luka parah. Jadi dalam satu mobil itu yang 2 meninggal, yang 2 luka parah. Pada saat terjadi kecelakaan, 1 jam kemudian polisi baru bisa datang ke lokasi kejadian, dan yang pertama kali dicari adalah handphone yang paling dewasa, yaitu handphone suaminya. Handphone suaminya dibuka, mencari alamat dan mencari orang terdekat. Biasanya polisi itu menggunakan kalimat yang dicarinya itu adalah misalnya adekku, bapakku, ibuku, saudaraku. Itu biasanya begitu. Tapi karena nama-namanya tidak ada kalimat-kalimat yang mendekatkan kepada keluarga, maka polisi melakukan teleponnya itu dengan acak. Diacak aja ini kira-kira, begitu ditelepon langsung ternyata bersambunglah telepon itu, nyambung kepada siapa? Kepada temannya yang sudah berpisah kurang lebih sekitar 10 tahun. Benar ini atas nama iya, saya kabarkan, saya kepolisian yang bertugas untuk menjaga jalan tol Cipali. Ini ada kecelakaan atas nama Anu bin Anu, apakah Anda kenal? Oh iya, itu adalah teman saya, teman kerja saya. Jadi penyebutan nama suamiku, bidadariku gitu ya, anakku, itu penting sekali. Di samping memang ini adalah untuk mengikatkan rumah tangga, maka
para bapak tidak usah sungkan untuk sedikit-sedikit bisa memberikan pujian kepada istri ya. Nggak mahal insya Allah, daripada laki-laki lain yang memuji istri kita sakit hati, lebih baik suaminya aja yang memuji. Coba para suami kalau yang muji istrinya orang lain sakit hati tidak? Sakit hati. Udah bikin pujian. Tapi ya jangan mujinya jangan menyakitkan gitu. Oh mama seperti bidadari tapi bohong. Nah ini yang ada tapi bohongannya ini nggak boleh. Kepada anak perempuan juga begitu. Nah berikutnya ini untuk apa? Untuk mengikat emosi kita antara satu sama lain. Dan boleh itu ya dilakukan. Kenapa? Karena salah satu yang menjadikan dalam hukum fikih itu, kita ada pertama ada yang disebut dengan mahram nasab. Nanti Bapak Ibu, mahram nasab itu begini. Mahram nasab itu adalah seperti mahram artinya tidak boleh ditikah. Mahram itu juga tidak menjadi sebab batalnya wudhu kita. Jadi ketika bersentuhan dengan mahram nasab itu tidak batal wudhu kita. Siapa mahram nasab itu? Pertama adalah ayah, kedua adalah paman, uwa, kakek, ibu, bapak, adik, kakak, itu semuanya mahram nasab. Mahram nasab tidak batal wudhu. Tapi di depan mahram nasab kita harus tetap menjaga aurat. Anak di depan ayahnya tetap harus jaga auratnya. Ibu di depan ayahnya harus tetap jaga auratnya. Anak laki-laki di depan ibunya tetap harus jaga auratnya. Makanya kenapa ibu kepada anak kandungnya tidak boleh mandi bareng walaupun anaknya adalah putri. Kenapa ini tidak boleh? Sesama ibu dengan anak tidak dosa, tapi anak ini akan merekam apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialaminya. Dikhawatirkan ini menjadi penyebab pemicu penyakit yang tidak baik di kemudian hari. Kenapa? Karena beberapa kasus yang pernah saya coba pahami, ada seorang perempuan yang setelah usia dewasanya dia tidak suka kepada laki-laki dan jatuh cinta kepada perempuan lagi. Jadi walaupun dengan anak perempuan kita tetap ibu jangan mandi bareng membuka aurat. Kenapa? Ada batasan antara ibu dengan anak. Ayah juga dengan anak laki-lakinya nggak boleh. Kenapa? Karena tadi bukan dosa, tapi golden age, di usia di masa keemasan ini semua perilaku dan fakta-fakta itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Jadi dari beberapa pemuda, saya pernah kedatangan seorang pemuda hafiz Quran, Bu. Hafiz Quran yang pertama, hafiz Quran ini mendapatkan hadiah umroh karena saking cepatnya dia menghafal Al-Quran. Teman-temannya 3 tahun, dia setahun setengah sudah hafal 30 juz. Bukan juz ke-30 ya. Kita juga hafal ya, tapi juz ke-30. Nah, terus yang satunya lagi keluaran dari sebuah pesantren. Tapi si anak ini datang ke rumah mengeluh, cuman berdua ya, mengeluh. Ustadz, ini mohon jangan disampaikan ke siapa-siapa, ini rahasia. Ya, ada apa? Saya teh bingung mau curhat ke siapa, mau ke ayah saya nggak berani, ke ibu juga nggak berani. Emangnya kenapa? Saya itu nggak ada kecenderungan, nggak ada rasa suka kepada perempuan, Ustadz. Laki-laki nih. Padahal gaulnya tidak salah, temennya tidak salah, tapi kenapa ada kecenderungan seperti ini? Akhirnya, ya Allah, ada apa ini anak ini? Akhirnya dari 4 mata pembicaraan kita mulailah ditanya. Nah, kalau boleh tahu di masa sebelum akil balik, apakah punya aktivitas mandi bareng dengan ayahmu? Ya Ustadz, sering kami melakukan mandi. Ya waktu kecil aja. Dan hampir 2 orang ini memiliki pengalaman yang sama. Maka jaga ya. Karena apa? Mahram nasab ini tetap ada batasan aurat. Auratnya apa? Ma baina surati wa rukbati bagi laki-laki, antara udel dan dengkul bagi laki-laki. Makanya seorang laki-laki yang
dengkulnya kelihatan, auratnya kelihatan. Berarti dosa tuh. Ustaz, tapi kan lihat dengkul laki-laki kan nggak ada nafsu, nggak ada syahwatnya. Aurat tidak diukur dengan syahwat. Aurat itu diukur oleh perintah Allah. Kalau itu menurut Allahnya adalah aurat, maka tutuplah aurat itu. Maka kalau pakai celana pendek, amankanlah dengkul itu. Tapi kan orang yang lihatnya juga nggak senang, nggak suka, nggak ada syahwatnya. Justru itu kan kasihan yang lihat, udah mah enak dosa lagi. Betul tidak Pak? Apalagi bekas perang zaman Belanda gitu ya, banyak berwarna-warni bekas pelor. Jadi tutuplah aurat. Itu tadi mahram nasab. Mahram nasab itu siapa Bu? Ayah, ibu, adik, kakak, paman, bibi, uwa, kakek, semuanya mahram nasab. Bersentuhan kulit kita sedang memiliki wudhu dengan mereka, maka tidak batal wudhu kita. Tapi tetap ada batasan auratnya. Laki-laki ma baina surati wa rukbati, antara udel dan dengkul, sementara perempuan jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua nih. Yang kedua adalah mahram ajnabi. Siapa mahram ajnabi? Mahram ajnabi itu adalah orang yang tadinya bukan saudara, bukan keluarga, bukan adik, bukan kakak, bukan tetangga, tapi tiba-tiba dia menjadi teman hidup kita, maka itulah mahram ajnabi. Siapa dia? Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, disebut mahram ajnabi. Mahram ajnabi ini tidak ada batasan aurat, maka aurat suami di depan istrinya tidak ada auratnya, istri di depan suaminya tidak ada auratnya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tidak aurat bagi suami yang memandang istrinya, istri memandang suaminya. Dari ujung rambut dengan kutunya, kutu dan apanya lagi? Ujung rambut dengan kutu-kutunya sampai telapak kaki dengan roromeheunana. Itu halalan thayyibah, tidak aurat. Makanya satu-satunya laki-laki yang bisa memandikan seorang perempuan adalah laki-laki itu adalah suaminya atau ayahnya. Jadi kalau ada seseorang yang meninggal nih, seseorang meninggal, maka yang berhak memandikan jenazahnya itu adalah suaminya. Atau kalau suaminya yang meninggal, perempuan satu-satunya perempuan yang bisa memandikan suaminya adalah istrinya atau ibunya. Perempuan lain tidak boleh. Maka bayangkan Bu, kalau tadi dengan adik, dengan kakak, dengan ibu, dengan ayah kita ada auratnya, dengan suami nggak ada auratnya. Coba kira-kira deketan mana kita dengan ayah bunda atau dengan suami? Deketan mana kita? Deketan dengan suami. Makanya yang berpotensi menemani kita hingga surga itu adalah suami istri. Sesayang apapun kita dengan orang tua kita, maka kita yang akan meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita. Ada batasnya kasih sayang orang tua kepada anaknya, dipisah dengan keadaan. Kita punya anak, ngurus anak, paling kita ngurus anak sampai mereka dewasa, sampai mereka menikah. Sementara setelah itu mereka menikah akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Lalu kita akan bertikah dengan istri, dengan suami, maka akan menua bersama, mudah-mudahan sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi memantaskan kita menjadi ahli surga itu harus di dunia. Ciri-ciri ahli surga apa? Jarang berantem. Maka yang di dunia suka berantem, ayo tahan dulu. Kenapa? Karena ahli surga itu nggak ada yang berantem. Kalau berantem nanti diusir sama penghuni surga yang lain. Ini tetangga saya kok berantem terus, udah keluar gitu ya, takut begitu. Maka saat ini bukan kata saya, tapi Allah ketika Nabi Adam itu memunajat, meminta kepada Allah, kan begini, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah tanpa ibu, tanpa bapak. Diciptakan di surga dengan tempat yang sangat sempurna, serba ada, semuanya tinggal dinikmati. Tapi apa kata Nabi Adam? Nabi Adam minta kepada Allah untuk dilengkapi dengan partner hidup, teman hidupnya. Maka diciptakanlah dari tulang rusuknya seorang perempuan bernama Sayyidatuna Hawa.
Kalimat Sayyidatuna ini sesampainya di Indonesia jadi Siti Hawa, Siti Khadijah, Siti Nurhalisa. Siti Nurhalisa itu siapa ya? Yang banyak lisanya gitu. Nah, jadi Siti itu adalah Sayyidatuna. Kalau untuk laki-laki Sayyidina kan gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau untuk perempuan Sayyidatuna, maka diciptakanlah. Jadi artinya apa? Sekaya apapun kita, sebanyak hartanya kita, sebahagia selengkap apapun kita, kalau hidup sendiri tanpa pasangan, nggak ada kebahagiaan. Cek sama ibu, silahkan. Ibu mau tempat jalan-jalan, mau tempat liburan kemana? Oh, saya suka ke pinggir laut. Silahkan ke pinggir laut yang paling indah. Kalau sendiri tetap tidak indah, Bu. Datang ke pinggir laut sendiri, selfie sendiri, dipoto sendiri, ketawa sendiri. Kira-kira bagus tidak? Itu ya. Terus ke gunung sendiri. Pokoknya sendiri itu walaupun banyak duit nggak bahagia. Justru bahagianya itu adalah alaikum bil jamaah, secara berjamaah. Seneng kalau jalan-jalan bawa anak, bawa istri, bawa suami, ada rezeki lebih, bawa mertua, bawa orang tua, senang rame-rame itu. Tapi kalau kita sendiri di tempat seindah apapun, selengkap apapun fasilitas, maka tetap manusia ada rasa hampa yang akan dialaminya. Maka kembali lagi kepada tadi, keluarga adalah ibadah yang berpotensi menjadi sebab berkumpulnya kita di surga. Amin ya robbal alamin. Setelah Nabi Adam itu dipertemukan dan diciptakan jodohnya, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, begini kalimatnya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di dalam surga. Tuh, ini perintah Allah. Jadi kalau kita mimpi ingin bertemu dan ingin dikumpulkan di surga dengan anak dan istri, ini adalah perintah Allah. Maka ciptakan surga di rumah dan bangun rumah di surga. Salah satunya apa? Salah satunya melalui gerbang ibadah, dan salah satu gerbang ibadah itu adalah bulan suci Ramadan. Maka ibu dengan para suami berlombalah, pertama untuk suami selalu sholat berjamaah, istri selalu tepat waktu melaksanakan sholat. Jangan dilambat-lambat ya. Terbiasa memperlambat sholat, maka akan berbanding lurus dengan terlambatnya pertolongan Allah. Karena biasanya kadang-kadang sholatnya zuhur, kadang-kadang jam 2:30 baru sholat zuhur. Udah sholat jam zuhur jam 2:30, terdengar suara asar. Ngomong sama suaminya, mas sekarang waktu cepat berlalu ya, baru aja sholat zuhur sudah asar lagi. Nah, ini bukan waktu cepat berlalu ya. Dan hati-hati bu, sholat itu kadang-kadang aneh ya, saya juga kadang aneh-aneh. Jadi gini, kalau kita sedang sholat ada aja, jadi tiba-tiba jadi ingat ke anak, ingat ke sana kemari gitu. Coba ibu kalau sedang sholat, anak lagi main di luar, kan ada ketakutan nih, takut jatuh, takut ada yang nyulik, takut misalnya apa gitu. Tapi kalau ibu sedang nonton sinetron, nggak takut apa-apa itu. Anaknya udah masuk ke got juga nggak. Tahu-tahu tetangganya ada teriak-teriak gitu ya. Kalau lagi sholat kita jadi ingat ke anak, tapi lagi nonton sinetron mah enggak gitu. Nah ini makanya ketika ada rasa was-was dalam hati kita, takut anaknya begini, takut anaknya begitu, udah lanjutkan sholatnya dan yakinlah bahwa itu hanyalah lintasan hati yang ingin merusak sholat kita. Nah sekarang tinggal sepekan lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini adalah bulan keluarga. Kenapa disebut bulan keluarga? Kebersamaannya akan sering nih, ada makan bareng. Seperti apa? Sahur bareng, buka bareng. Di bulan Ramadan mah siapapun kita nih di bulan Ramadan ngadak-ngadak jadi rindu suara azan. Ibu rindu gak suara azan kalau Ramadan? Rindu ya, ditunggu dari jam 2.
Nah, pada saat itu ada momen-momen yang penting. Anak ada, istri ada, suami ada. Maka siapkanlah para suami, silahkan meeting kecil-kecilan dengan istri. Ramadan tahun ini mau mengajukan apa kepada Allah? Ingat, keberkahan setelah rumah tangga itu akan hinggap kepada orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum nikah, ibu sebelum menikah dengan suami, suami sebelum menikahi ibu, rizki ada tapi selalu kurang, nggak bisa beli apa-apa. Tapi setelah menikah, kata Rasulullah, tazawwaju fa innahu yatul ma. Nikahlah karena nikah itu mendatangkan harta. Terbukti setelah nikah berani ngambil rumah, walaupun nyicil. Gak apa-apa dan gak bunyi. Yang penting punya dulu. Sebelum nikah mah gak berani. Nah, meetingnya sebelum Ramadan nih. Bulan Ramadan itu ada bulan ijabah, ada bulan dikabulnya doa. Kita memang bukan ahli ibadah, tapi kita juga bukan ahli maksiat, bukan pendosa besar-besar amat. Mungkin ada satu hal, ada satu keinginan yang akan diijabah oleh Allah. Coba apa target kita tahun yang akan datang? Misalnya kata suami, kata istri, udah kita mah ingin terlepas dari riba, udah fokus aja tuh. Jadi setiap hari diminta kepada Allah setiap menjelang azan maghrib, maka berdoalah kepada Allah. Habis sholat doanya itu, habis menjelang waktu-waktu yang mustajab doanya itu. Andaikan suami berdoa, istri berdoa dengan doa yang sama, insya Allah diijabah. Maka siapkan doa itu yang terbaik. Catat, ingat, tempel di tembok tempat ibu sholat. Agar diulang-ulang. Kenapa ini? Karena pertama, bulannya suci, ibunya sedang puasa. Di bulan yang sedang penuh dengan kebaikan, jika ibu berdoa di bulan puasa, sedang berpuasa, maka kemungkinan dikabul dan diijabahnya itu sangat terbuka. Makanya di dalam surat Al-Baqarah setelah perintah ibadah puasa ada kalimat begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Bikin sekali-kali mah meeting kecil rada seriusan dengan istri. Ini mah sekali kumpul mau ngeridit motor, lengkap dengan brosurnya. Ayah, ini rumah tinggal beberapa bulan lagi mau lunas nih, kira-kira kita mau ngutang lagi. Aduh, ini serius gitu ya. Nah, sesekali kita bikin doa itu. Itu kita mah pokoknya kalau nggak punya utang teh mending gatel ya. Nah, jadi siapkan. Ini pengalaman Bu. Kami waktu itu belum punya rumah, masih ngontrak. Cuman ngandelin doa aja. Kan doa itu adalah infrastruktur langit Bu. Orang banyak kerja tapi kurang doa tetap tidak berkah. Banyak doa tapi tidak kerja tetap tidak indah, kan gitu. Tapi kalau digabung, doanya banyak, kerjanya bagus, maka infrastrukturnya sudah dibangun, maka tinggal jemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, tadi apa? Mahram ajnabi. Mahram ajnabi itu tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia harus menjadi partner dalam kebaikan. Suami bawa uang berapapun berubah menjadi sedekah, istri melayani suami apapun berubah menjadi sedekah. Satu teguk air yang diminum oleh suami jadi sedekah, 1 rupiah uang yang dibawa oleh suami jadi sedekah. Dua-duanya di rumah itu menjadi ahli sedekah. Senyum aja sedekah gitu ya. Jadi ibu tidak punya duit, senyum aja ke suami udah sedekah itu. Ustadz, supaya senyum tiap hari saya mah dikirim fotonya welah. Wah, enggak maci atuh kalau dikirim fotonya sedang senyum ya. Coba ibu kalau sedang lapar minta ke suami terus dikirim makanan via WA, kenyang tidak? Jadi maka siapkan ya. Siapkan seperti itu, doa yang terbaik. Biasanya sih baiknya begini, banyaknya 7, minimalnya 5 permohonan kepada Allah di bulan Ramadan tahun ini. Sebutkan tahunnya,
Dan jangan lupa catatannya jangan dihilangkan. Meskipun sudah tuntas Ramadannya, catatan ini tidak boleh hilang. Untuk apa? Untuk mengevaluasi di tahun kemudian, di antara 5 atau 7 permohonan itu mana saja yang sudah dikabul. Jika kita sudah menemukan ada doa yang sudah diijabah dan dikabul, segera bersyukur kepada Allah agar ditambahkan lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur Bu, permintaan kita kepada Allah, misalnya doa kita kepada Allah, di antara 10 doa kita di 5 tahun yang lalu, hari ini sudah ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita mah sering lupa mensyukuri. Maka yang pertama, siapkan doa yang terbaik. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ijabah doa, bulan keluarga. Baik, sedikit saya jelaskan dulu tentang puasa di bulan Ramadan bagi suami istri, apalagi ini pasangannya masih muda-muda, rata-rata usia 30 tahun, 35 ya. Di sini yang paling muda usia berapa? 15 tahun Ustaz. 15 tahun Ustaz udah nikah. Nah, salah satu rukunnya adalah pertama niat. Malam yubayit asyamu qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari maka tidak sah puasanya. Maka niat itu harus setiap malam, dan untuk menguatkan diucapkan. Ibu yang menyiapkan makanan sahur kepada suami dan putra putrinya, jangan lupa pada saat santap sahur itu ingatkan niatnya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati fardholillahi ta'ala. Niatkan, kenapa? Karena kalau tidak diniatkan maka gugur puasanya. Beda dengan puasa sunnah, berniat di siang hari, di pagi hari juga boleh. Tapi kalau saum fardu, malam yubayyin asyamu qabla asyamu, barang siapa yang tidak berniat di malam hari, fala siyamalah, maka tidak sah puasanya. Kalau taraweh, insya Allah niatnya suka bareng gak di sini? Bareng ya. Nah ini yang lupa taraweh. Aneh dah, kita mah sahurnya nggak lupa, niatnya lupa Pak. Betul tidak? Makan nama dah nggak lupa makan mah, cuman kalau niat suka lupa. Dari mana waktu niat itu? Dari mulai maghrib sampai menjelang azan subuh. Niat itu etikanya bagaimana? An-niyatu fi qalbi wa talaffudu biha sunnatun. Niat itu di dalam hati, tapi mengucapkannya itu sunnah. Maka sambil mendidik anak-anak kita, disuarakan saja niatnya. Nah, kita niat dulu ya. Yuk kita sama-sama bareng. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardholillahi ta'ala. Boleh disuarakan seperti begitu. Terus berikutnya apa? Salah satu sunnahnya saum, mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Bu, di saat mengakhirkan sahur, di kita ada budaya imsak. Di sini ada imsak gak? Ada ya. 10 menit menjelang azan subuh. Ibu gimana nih malamnya itu imsaknya itu misalnya 10 menit menjelang azan subuh. Ternyata ibu dan bapak teh bangunnya kesiangan. Karena kelelahan, karena kecapean, atau karena kekeblukan. Oke, kalau kelelahan. Permasalahannya muncul karena kebetulan suami istri ini sedang hadas besar. Kenapa hadas besar? Karena malamnya memang ada sesuatu yang dilakukan. Jangan disebutkan, banyak anak kecil di sini. Harus mandi wajib. Sementara waktu tinggal tersisa 10 menit. Pilihannya cuma 2, mandi wajib atau sahur. Maka sesuai anjuran para fuqaha, para ulama dalam masalah fikih, segerakan sahur dan bisa ditunda mandi wajibnya. Kenapa? Waktu yang tersisa cuma 10 menit. Kalau kita mandi dulu ya habis, nggak ada sahur. Ini karena kelihatan masih muda-muda nih. Kalau yang masih muda-muda kan begini nih ritmenya. Laki-laki itu kebutuhannya adalah biologisnya tidak bisa ditunda. Maka kalau pernikahan baru di bawah 5 tahun, kebutuhan per minggunya itu seminggunya itu bisa 4 kali.
Betul atau benar? Makin tua makin kurang. Tapi kalau baru nikahnya itu sehari bisa 4 kali. Kenapa? Begini nih ceritanya. Karena dari usia balik sampai dia menikah, dia menunggu berapa tahun. Misalnya baliknya usia 15 tahun, nikahnya usia 25 tahun. Berarti ada berapa tahun itu dia menunggu menahan syahwatnya. Tapi makin kesini makin kurang. Dan ini mau sesuatu yang punten ya, ini sepertinya tabu, tapi ini ibadah. Jadi kalau ada yang bertanya begini, Ustadz, bagusan mana saya memenuhi kebutuhan biologi saya dengan istri atau dengan suami saya, atau saya tahajud dulu? Dua-duanya adalah ibadah. Gak mau, saya mau tahajud, itu egois namanya. Dua-duanya ibadah. Yang membedakan adalah dia ibadah yang terkait dengan pernikahan, sementara qiyamul Ramadan atau qiyamul lail adalah ibadah yang terkait dengan waktu. Tapi karena kebutuhannya bentrok di waktu yang sama, mana yang harus ditinggalkan? Yaitu sesuatu yang bisa tiap hari dilakukan. Berarti tahajud tinggalkan, penuhi kebutuhan itu. Dan ternyata bangunnya kesiangan, waktunya tinggal 10 menit. Ya udah, dahulukan dulu sahur. Makanya Bu, di rumah itu siapkan makanan yang cepat saji, yang ringan-ringan saja. Seperti apa? Goreng kapas, itu ringan. Yang ringan-ringan ya, karena kalau masak dulu, wah kalau ini dan ini, masak dulu, goreng dulu dan sebagainya, waktunya kan cuma 10 menit. Apalagi sampai nyamal dulu, ini mah begitu haheho ya, dan udah ini makis calangap aja, nggak boleh ya. Tapi insya Allah mungkin mengerti ya. Di siang hari memeluk istri boleh? Tidak boleh, tidak batal. Batal itu meluknya sambil ngegelom permen itu mah batal ya, itu makruh saja. Ada beberapa hal yang tidak membatalkan ya. Terus apa yang membatalkan? Yang membatalkan makan dengan sengaja. Yang tidak membatalkan yang tidak sengaja. Seperti apa yang tidak sengaja itu? Misalnya pagi-pagi biasanya disiapkan sarapan, lalu malam itu atau hari itu kita makan sampai tuntas, baru ingat itu disadari sama anaknya, ya ayah kan lagi puasa. Astagfirullahaladzim, betul-betul asli nggak ingat, itu lanjutkan puasa, itu rezeki dari Allah. Tapi jarang lupa sampai tuntas. Betul tidak? Jarang lupa itu makan, minum, ngopi, ngudud. Jarang lah, baru sedikit baru ingat. Terus jarang lupa itu sehari, 2 hari, 3 hari, jarang, paling sekali Pak. Kalau hari pertama lupa, hari kedua lupa, hari ketiga masih lupa, itu mah pikun, bukan lupa. Jadi sesuatu yang lupa itu tidak batal. Yang kedua tidak sengaja. Tidak sengaja itu misalnya biasa kalau Ramadan makan kita teh agak lapar, suka nguap. Lagi nguap ada benda yang masuk, pasti yang masuk bukan bala-bala, lalat lah gitu ya. Lalat langsung hak, ini teh apa gitu. Tidak batal karena itu tidak sengaja. Kecuali kita sebelum nguap kita ngobrol dulu sama lalat nanti lewat ya. Nah itu itu mah sengaja. Berikutnya jalan pakai motor ke tempat yang berdebu, ternyata masuk tuh ke isep, debunya banyak masuk ke hidung, itu juga tidak batal. Banyak hal-hal yang tidak sengaja itu tidak batal, gitu ya. Lupa tidak batal, dipaksa diancam tidak batal, tidak sengaja juga tidak batal. Banyak yang tidak membatalkan. Berikutnya yang tidak membatalkan itu adalah disuntik Bu. Karena ibu-ibu ada yang disuntik KB ya, ada disuntik KB di siang hari, mau disuntik KB atau vaksin misalnya, atau booster. Kita mau misalnya mau mudik, sekarang katanya ada aturan harus pakai booster dulu sebelum mudik kan. Kenapa Mandalika nggak ada boosternya ya? Hari raya yang lainnya nggak ada boosteran. Mudah-mudahan itu mah lupa aja, nggak ada aturan begitu. Karena kalau misalnya mudik harus booster juga, berarti booster itu yang ketiga ya, vaksin yang ketiga ya, vaksin yang ketiga. Yang kedua sudah Bu semuanya? Yang kedua ya. Ya,
termasuk mungkin vaksin campak supaya tidak dicampakan. Nah ini mungkin vaksin corona juga supaya begitulah kira-kira. Mudah-mudahan ya kebijakannya seiring dengan waktu dicabut gitu ya. Yang penting mah sehat walafiat. Apalagi yang virus-virus yang kemarin yang uminya tuh ibunya ya. Kalau ibunya mah penuh kasih sayang jadi tidak radikal. Buktinya banyak yang terpapar tapi tingkat kematiannya sedikit, sehingga ya mungkin seperti flu biasa ya, karena mungkin uminya itu. Mudah-mudahan tidak datang adiknya, neneknya, kakeknya sama anaknya ya. Nanti katanya akan ada virus yang berikutnya, yaitu perpaduan antara umi dan abi. Ini namanya corona syariah ini ya, karena pernikahan dari umi dan abi. Abikron berarti setelah Omikron. Nah, jadi nanti untuk bab fikih anggap saja ini pengajian rutinan, nanti ada tanya jawab ya seputar fikih, silahkan. Setelah itu boleh, terus yang disunahkan adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Tuh, kurang apa coba kasih sayang Allah kepada kita? Menyegerakan buka. Menyegerakan buka itu tetap harus dengan hati-hati. Jangan sampai kita saking ingin segeranya buka, ada anak tetangga lagi latihan adan, langsung Allah malakusum. Tuh jangan ya. Perhatikan, dan adan adan di Kerawang itu lebih awal ketimbang adan di televisi yang stasiunnya Jakarta. Jadi kalau televisi itu mungkin lebih lambat beberapa menit. Segerakan azan, segerakan buka. Lalu ibu disiapkan tadi ada 10 menit menjelang azan maghrib, disebut dengan saatul ijabah, waktu yang diijabah. Maka di waktu-waktu ini kalau bisa disiapkan doa yang terbaik, catat doa tersebut, ulang-ulang mengucapkannya. Mudah-mudahan kita yang sedang berpuasa berada di bulan Ramadan, mudah-mudahan doa kita mustajab. Amin ya robbal alamin. Berikutnya, Ramadan ini adalah bulan ampunan. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ibu yang orang tuanya dekat boleh bersilaturahmi, minta maaf kepada mereka. Yang orang tuanya jauh, angkat telepon, hubungi mereka, video call dengan mereka, minta maaf dan minta ridhonya dari mereka. Jangan sungkan meminta maaf, dari suami kepada istri, istri kepada suami, ibu kepada anaknya, ayah kepada anaknya. Belajarlah biasa meminta maaf. Orang yang meminta maaf itu tidak hina, insya Allah. Pernahkah ibu nelpon lalu di ujung telepon itu ada yang minta maaf? Sering. Maaf, pulsa Anda tidak cukup. Biasanya kan begitu ya. Marah nggak kita sama telepon itu? Dibanting ke handphonenya? Enggak. Atau ketika ngambil uang di ATM ada yang minta maaf nggak? Ada juga yang minta maaf ya. Begitu halus dan lembutnya orang yang meminta maaf. Bahkan ketika kita ke mall, pramuniaga itu datang kepada kita. Maaf ibu, ada yang bisa saya bantu? Tetap hormat, tetap tinggi derajatnya meskipun mereka minta maaf. Maaf tidak identik dengan salah. Maka biasaan, nah maaf ya ibu kemarin marah-marah sama kamu. Suami, suami ke istri panggil sayang atau panggil bidadari? Sayang. Mamah misalnya, mah maaf. Oh beb, bebek. Oh bebek, beb, gitu. Udah nggak apa-apa, beb misalnya. Maaf ya mungkin. Kadang-kadang mungkin laki-laki itu jarang ngomong, tapi sekali ngomong menyakitkan, gitu ya. Apalagi sekali ngomong dengan cara membentak. Padahal istri itu, subhanallah ya, sangat halus sekali perasaannya. Dibentak oleh suami itu bisa diingat 10 tahun itu. Disebut jelek aja bisa diingat sampai 10 tahun itu. Padahal aslinya nggak jelek, cuman bobodohan aja. Mama jelek, tapi bohong. Tetap aja kan sakit hati ya. Itu dan jadi minta maaf saja. Kenapa? Kalau perlu berpelukan sambil menggugurkan satu sama lain. Ingat, suami istri yang senang dengan ketaatan, ya, bahagia dengan ketaatan, maka dia tidak akan tertarik dengan kebahagiaan dengan kemaksiatan. Cari kebahagiaan dalam rumah tangga.
bahwa Allah sudah menakdirkan perempuan bagi suaminya itu adalah auratnya tidak ada batasnya. Istri di depan suami aurat tidak ada batasnya, apalagi segala sesuatunya boleh menjadi ladang amal bagi kita, ladang ibadah bagi kita. Paling senang perempuan itu kalau dipeluk dari belakang dan dibisikin, "Mah, udah ditransfer." Wah, ini mah senang pisan ya. Pokoknya mah jadikan keluarga itu adalah surganya dunia. Saling memuji, insya Allah tidak akan rugi dan tidak akan jatuh martabat suami gara-gara memuji anaknya, gara-gara memuji istrinya. Saling menghargai antara istri kepada suami, tidak akan jatuh martabat seorang perempuan di depan suaminya ketika dia memuji dan menghargainya. Dua-duanya mulia di hadapan Allah karena dia sedang menjaga sebuah ibadah yang paling lama dan yang paling besar pahalanya, yaitu nikah. Jadi semenjak ibu nikah maka jadi mahram ajnabi, gitu ya. Maka mahram ajnabi ini tidak ada batasan auratnya. Jadi semenjak saya terima nikahnya Anu binti Anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan musolanya dibayar tunai. Ada nggak dengan yang musolanya? Nggak ada ya. Seperangkat alat sholat dan merebotnya, itu kebetulan merebotnya temennya. Nah, jadi jaga rumah tangga ini supaya menjadi ladang amal yang menenteramkan hidup kita. Suami ketika di luar tergoda oleh perempuan yang lain, maka Rasulullah menganjurkan segera pulang ke rumah karena pandangan matamu di rumah lebih bagus daripada pandangan matamu di luar rumah. Makanya kenapa kalau suami segera pulang ke rumah itu, istri harus memberikan senyuman yang terbaik, ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Jangan menunggu tanggal muda, gitu ya, ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Maka senyuman ini adalah menghilangkan semua penyakit yang ditimbulkan oleh perempuan lain di luar sana, gitu ya. Sambut dengan, karena istri yang soleh itu adalah ketika dipandang menyenangkan, bukan menyebalkan gitu. Begitu dipandang teh malah mana setorannya gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ramadan adalah bulan penuh kebaikan dalam ketaatan, bulan penuh kebahagiaan dalam kekeluargaan, dan bulan penuh ijabah doa dari dua manusia yang saling mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah. Dia bukan siapa-siapa tadinya, tapi dipertemukan dalam ikatan rumah tangga, dan Allah turunkan anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan as-sakinah. Sakinah itu tentram, bukan sakieu ge ngeunah ya. As-sakinatu fi qulubil mu'minin, rasa tentram, rasa bahagia. Insya Allah kalau dalam rumah tangga sudah bahagia, maka tidak tertarik dengan kebahagiaan semu yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dan memanjangkan usia kita hingga sampai ke bulan Ramadan, dan kita bisa mendapatkan jamuan Allah di bulan Ramadan untuk kita. Dan amalan terbaik di bulan Ramadan adalah, salah satu di antaranya adalah qiraatul Quran. Bapak Ibu, Quran ini luar biasa. Rasulullah bersabda, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." Berikanlah cahaya kepada rumah-rumah kalian dengan tilawah Al-Quran. Maka tadi saya menyampaikan, sebelum memasuki buka puasa, ajak anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. 1 lembar, setengah lembar, 1 jajar, 1 baris. Baca nak ya, nanti ibu yang menyaksikan, nanti tahsinnya atau memperbaiki, nanti abi atau umi yang memperbaiki. Subhanallah, kalau keluarga ini di dalamnya ada Al-Quran, maka Allah akan turunkan kebaikan di dalamnya. Insyaallah ya. Atau suami baca Al-Quran, dikoreksi oleh istri, insya Allah dikoreksi oleh suami itu tidak akan jatuh martabatnya, lebih aman dibanding dikoreksi oleh orang lain.
Ayah coba baca Al-Quran, nanti mamah yang mendengarkan. Abi silahkan baca Quran, nanti umi yang mendengarkan. Mungkin seperti begitu, satu ayat dibacain, diperhatikan, ternyata tafsirnya sudah bagus, dilanjut dengan terjemahannya. Suami yang membaca terjemahannya, istri yang mendengar, atau sebaliknya, istri yang membaca terjemahannya, suami yang mendengarkannya. Lalu terjadi diskusi menafsirkan sesuatu yang sedang dibaca. Aduh, indah sekali ya kalau dalam rumah tangga ada yang seperti begitu. Maka para suami, kalau ada istri yang seperti begitu, jangan dulu dikubur sebelum meninggal, gitu ya, karena tidak mungkin gitu. Ini adalah partner dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita memiliki persiapan yang matang di bulan Ramadan ini, karena gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan gagal. Mudah-mudahan disiapkan doanya, dicatat doanya, boleh dari 5 sampai 7 item yang kita mohonkan. Tanggalnya ditulis, lalu disimpan doa itu, jangan hilang kertasnya. Lalu mudah-mudahan kalau ada umur kita bisa mengevaluasi doa mana saja yang sudah dikabul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita dalam ketaatan, dalam ketakwaan, dan dalam keberlimpahan rizkinya dan keberkahan dalam kebaikannya. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.